Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Salam sejahtera semuanya. Oke, perkenalkan, saya Ari Sumberdana dari Divisi Digital Marketing. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk pemaparan materi tentang e-semeton ini, khususnya untuk bagian secara overview, di mana manajemen usaha dan produk dari Bapak Ibu di e-semeton ini seperti apa. Akan sedikit saya berikan tips dan trik juga gimana berkecimpung di marketplace, ataupun ada Bapak dan Ibu yang sudah biasa di marketplace. Jadi ini sedikit pemanasan untuk kedepannya agar bisa lebih matang untuk berkecimpung di marketplace. Oke, jadi yang mulai saja. Yang pertama tentu lebih khusus nanti di bagian teknis akan tim dari Sukma dan Pak Dana yang akan menjelaskan. Jadi di sini tiang overview saja, bagaimana sebagai pemanasan, bagaimana tips dan trik manajemen produk dan usaha Bapak Ibu nanti di Semeton. Yang mulai saja yang pertama. Nah, tentu di awal bagaimana produk Bapak dan Ibu bisa dikenal, tentu yang pertama secara visual, kita ambil 2 poin saja, tapi akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama tentu produk tampak jelas. Nah, ini nanti di e-semeton sendiri akan ada tempat untuk pemaparan foto produk Bapak Ibu yang nanti akan diupload. Nah, jadi produk tampak jelas ini istilahnya bagaimana Bapak dan Ibu mempresentasikan produk Bapak dan Ibu nanti di e-semeton secara jelas, mulai dari gambarnya, pencahayaan, dan segala macamnya, biar langsung dapat dari konsumen menanggapi, oh bahwa produknya ini sebagai apa fungsinya. Nah, contohnya di sini ada produk teh yang di sana dalam kemasan seperti itu langsung dipresentasikan bagaimana jadinya dan apakah di dalamnya seperti apa, bisa dilihat di sana sudah ada takaran dari sendoknya, oh ternyata bubuknya berwarna hijau. Nah, jadi tehnya nanti akan berwarna tetap seperti teh biasa, cuman porsinya akan terlihat, oh ini ternyata produk teh, dari secara visualnya sudah terlihat. Jadi di awal sangat penting sekali produk Bapak dan Ibu dilihat secara jelas. Yang kedua tentu kemasannya, yang nanti mungkin ini adalah kreasi juga, jadi bagaimana membangun, istilahnya membuat produknya ini lebih menarik dilihat, terutama tentu secara visual, bagaimana kemasan produknya, bagaimana nanti isi di dalamnya dikemas. Nah, ini secara visual tentu sangat penting dan sangat berpengaruh untuk dilihat oleh customer. Nah, sebagai informasi juga bagaimana daya tarik produknya ini, poin-poinnya adalah seperti ini. Nah, mungkin sedikit informasi juga, kalau di kita pertama sudah istilahnya membangun e-semeton ini, kita sudah implementasi. Yang pertama itu ada di Pasar Pulekerti sebagai pelopornya. Nah, di sana kita memakai box studio yang kecil ini, yang digambar tengah-tengah dan di bagian kanan, kita pakai untuk foto produk. Nah, ini Bapak dan Ibu juga bisa cari di online. Jadi ini ukurannya pun berbeda-beda. Jadi bisa disesuaikan dengan produk Bapak Ibu nantinya, tapi ini sangat berpengaruh dan berguna sekali untuk di awal. Tentu poinnya adalah bagaimana pencahayaan yang bagus, di sana sudah disiapkan, dan background yang jelas. Jadi kita tidak membuat foto sembarangan. Dari kemasan yang sudah bagus, ternyata background ataupun entah itu pencahayaan yang kurang atau resolusi. Ya, kalau resolusi sepertinya sudah bagus semua HP smartphone sekarang, jadi cukup dengan photo box studionya ini sudah bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada tanpa background ataupun tanpa pencahayaan yang baik. Ini sedikit masukan juga.
Nah, selain itu saya lanjut beberapa istilahnya bukan tips, tapi ini secara keseluruhan juga bagaimana nanti Bapak dan Ibu mempresentasikan produknya secara detail. Tentu foto produknya bisa dipaparkan menjadi yang terutama seperti tadi ada di depannya ataupun halaman yang sebagai yang utama, bagaimana presentasi dari produknya. Yang kedua bisa di shoot atau di foto dari depan, bagaimana istilahnya gambaran depan dari produk Bapak Ibu, tentu dari samping juga, kanan dan kiri. Jadi kita bisa, jadi customer bisa lebih jelas, oh ternyata produknya dari sebelah kiri seperti apa, dari depan bagaimana, dari atas juga bisa diambil fotonya, dan tentunya lebih detail, lebih bagus. Jadi poin yang kelima ini ada produk secara detail fotonya, dalam artian kita contohkan seperti pepaya ataupun buah-buah lainnya, kita bisa buka di dalamnya atau potong dalamnya, kita perlihatkan bagaimana isi dari produk tersebut. Jadi konsumen pun sudah tahu, oh ternyata produknya ini di dalamnya seperti ini, contohnya, oh semangkanya tidak ada batunya atau bagaimana, atau produk-produk lainnya, oh ternyata dalamnya lebih detail seperti ini. Bisa kita presentasikan juga kesegaran dari buah, misalnya kita jualkan, bisa dilihat secara langsung, oh ternyata dalamnya seperti ini. Jadi detail produk secara visual pun penting nanti untuk customer. Nah, selain visual, tips produk dan visual, jadi nanti untuk deskripsi produk secara detail, kategori produk juga sangat penting untuk customer mencari istilahnya lebih cepat. Produk Bapak Ibu misalkan saat buah, nanti ditaruh di kategori buah. Nah, jadi customer pun bisa mencari dengan cepat mana saja produk yang buah akan terlihat produk dari Bapak Ibu. Jadi pengkategorian ini sangat penting. Nanti apakah pengkategorian ditambah bisa banyak istilahnya kategorinya. Misalnya buah pepaya, kategorinya pertama bisa buah. Apakah pepaya tersebut misalnya Bapak Ibu jual di pasar juga bisa ditambahkan kategori pasar. Jadi saat customer mencari hashtag atau kategori pasar, yang muncul juga buah dari Bapak Ibu. Ya, istilahnya langsung nge-link atau langsung connect di sana. Jadi lebih cepat juga bagaimana penjualan Bapak Ibu dikenal selain di kategori yang pertama saja. Jadi beberapa kategori yang relasinya nyambung bisa digunakan. Tapi tidak terlalu jauh juga, misalnya kategori buah kita masukkan ke istilahnya pepaya kita masukkan ke kategori teknologi agar terlihat itu sepertinya tidak bagus juga. Jadi konsumen akan kebingungan nanti di sana. Jadi poinnya seperti itu. Kategori produk juga sangat penting selain visual tadi. Nah, jadi langsung kita lanjut di overview selanjutnya adalah deskripsi dari produk. Nah, deskripsi dari produk secara lumrah atau biasanya tentu kita berikan apa yang kita jual. Jadi dari judulnya sudah bisa dipresentasikan bahwa produknya ini apa, agar calon pembeli mencari barang yang jenis dari yang dia mau sesuai dengan judul yang kita beri. Jadi tidak tipu ataupun tidak terlalu panjang juga, tapi lebih mengarah mengerucut lagi atau khusus apakah produknya pepaya Thailand, kita berikan pepaya Thailand 100 gram. Jadi secara spesifik kita presentasikan di judul juga bisa. Nah, selanjutnya tentu kita berikan dimensi dari produk. Nah, dimensi produk ini berpengaruh sekali. Seandainya kalau Bapak dan Ibu sering misalnya belanja di online, apa-apa saja produk yang terlihat, oh ternyata produknya besar. Tapi kenyataannya yang datang produknya kecil sekali atau tidak sesuai gambar. Nah, itu kan sangat mengecewakan bagi customer. Jadi bagaimana nanti kita memberikan deskripsi di sini? Yang pertama kita bisa berikan perbandingan di produknya sendiri.
Contohnya seperti ini, kita berikan penggaris di sampingnya, atau kita bisa pakai jengkal tangan sebagai contoh. Seandainya buahnya buah apel atau pepaya yang kita bisa pegang nanti secara dan difoto dengan background tangan kita yang memegang buah tersebut, setidaknya sudah mempresentasikan dimensi dari buahnya. Jadi buahnya bisa dilihat, oh ternyata segenggaman orang dewasa besarnya. Jadi lebih jelas, lebih detail, ataupun jika secara visual tidak bisa kita presentasikan ukurannya, kita bisa taruh di deskripsi tentunya. Apakah dimensi produknya ini berapa kali berapa senti, ataupun kita bisa jelaskan secara biasa saja, contohnya produk tas. Nah, jadi tasnya ini seberapa sih besarnya, apakah muat untuk laptop? Nah, itu kita bisa isikan di deskripsi bahwa misalnya tas ini muat untuk laptop 15 inch. Nah, jadi bisa lebih detail lagi, oh customer akan spesifik juga tahu bahwa produknya itu berapa sih ukurannya, apa saja yang bisa contoh, istilahnya berapa saja dimensi dari produknya lebih detail. Ini juga sangat penting nantinya di marketplace kita. Nah, tentu poin-poin selanjutnya ini adalah standar juga di marketplace. Kita bisa berikan yang pertama ada bahan baku. Jadi bahan baku di sini kita bisa berikan contohnya ada produk olahan seperti kopi. Nanti bisa di deskripsinya bisa dikasih tahu bahwa bahan bakunya apa, terus kelebihan dari produknya apa, apakah cita rasanya yang enak atau segala macam, apakah rasanya atau varian produknya ini sangat banyak. Jadi ini juga poin plus istilahnya kita berikan di deskripsi produknya. Yang ketiga ada bahan-bahannya. Nah, mungkin bahan dan pengolahannya ini lebih ke misalnya ada produk olahan bahwa contoh biji kopi ataupun kopi serbuk ini terbuat dari biji kopi pilihan, dikemas atau diproses dengan cara ini gitu. Jadi lebih memberi pengetahuan juga untuk konsumen. Jadi bisa spesifik juga, oh saya mau cari kopi yang diproses dengan cara ini. Nah, jadi itu bisa spesifik nanti mengarah ke konsumennya juga. Jadi ini juga sebagai informasi dan istilahnya ilmu baru untuk konsumen yang belum tahu, yang sudah tahu, yang khusus mencari produknya, tentu ini sangat membantu juga. Terus yang keempat, bisa kita berikan juga bahwa selain kalau produknya dikemas dalam kemasan saset ataupun kaleng, kita bisa berikan opsi yang lain-lain. Jadi informasi bahwa produknya ini banyak varian, banyak kemasan, kita bisa cantumkan link kemasan lainnya, tentu dengan harga yang berbeda di deskripsi produk satunya. Setidaknya bisa memberikan informasi bahwa oh ternyata produknya ini dijual juga dengan varian kemasan yang berbeda-beda. Selain itu, yang terakhir tentu variasi produk, apakah warnanya, apakah nanti coraknya, ataupun jenis bahannya berbeda-beda, itu kita bisa berikan di variasi produk. Nah, mungkin sedikit tambahan juga bagaimana nanti di bagian deskripsi produk kita bisa memberikan atau menjelaskan bagaimana cara penggunaan produknya. Contoh ada yang istilahnya produk yang bongkar pasang, bagaimana kita berikan secara langsung, apakah guide-nya, apakah dokumennya kita berikan bahwa bisa di-download, ini cara menggunakannya. Jadi kita bisa taruh cara penggunaan di sana, apakah seandainya adalah produk olahan seperti serbuk kopi, nah bagusnya seperti apa takaran kopinya, kita bisa jelaskan di sana juga, jadi tidak meraba-raba lagi si customer bahwa produknya ini bisa digunakan seperti apa sih, itu sih poinnya. Jadi ada tambahan sedikit untuk bagaimana cara penggunaan atau cara merawat produknya. Nah, tentu yang penting juga selain deskripsi dan visual, kita bisa jelaskan atau membuat promosi di
produknya, ataupun di store Bapak Ibu membuat promosi di sosial media juga bisa dengan link ke Esmeton. Nah, jadi poin-poinnya di sini Tiang jelaskan secara istilahnya pemasarannya bagaimana bagusnya. Jadi tujuannya tentu yang pertama menarik perhatian dari konsumen-konsumen. Tentu produk yang diskon ataupun produk yang ada potongan harga akan lebih dilihat dibanding produk yang tidak ada potongan harganya atau harganya standar. Jadi ini poinnya, apalagi di masa COVID ini, tentu orang-orang akan mencari produk yang lebih murah, tapi berkualitas juga. Jadi kita bisa taruh di sana, istilahnya untuk menarik perhatian pasar. Yang kedua juga untuk meningkatkan hubungan antara pedagang dengan konsumen. Semakin sering kita adakan promosi juga, jadi konsumen yang datang bisa berulang, istilahnya konsumen yang mengorder berulang kali sangat bagus juga. Jadi tidak hanya sekali order lalu putus, tapi kita bisa menjaga kembali seandainya ada 10 kali beli gratis satu atau dan lain sebagainya, kita bisa cantumkan di sana. Nah, ini tentu akan meningkatkan hubungan antara pedagang dan konsumen. Jadi promosi ini juga sangat penting. Yang terakhir, meningkatkan potensi penjualan produk. Semakin mungkin kita promosi sekian persen, tapi engagement istilahnya makin luas jaringan, makin luas yang bisa kita cakup pembelinya, tentu tingkatan penjualan kita juga semakin tinggi. Nah, jadi itu poinnya yang bisa jelaskan di awal sebagai bagaimana sistem di marketplace ini berjalan, bagaimana baiknya kita taruh promosi, kita display produk ataupun visual kita di sana. Tentu ini tidak hanya berfokus pada produk, di mana Bapak Ibu juga menjual jasa. Di sini kita bisa istilahnya masukkan juga di Esmeton ini, tentu dengan mirip lah ya antara deskripsi, nanti ada promosinya juga di jasa Bapak Ibu. Di sini bisa kita cantumkan. Jadi yang memaparkan secara overview saja apa-apa saja yang bisa dilakukan di Esmeton dan poin-poin tips dan trik yang biasa kita cari di marketplace. Nah, di sini kita bisa terapkan. Dan tentu selanjutnya, Niki yang jelaskan secara umum proses istilahnya proses transaksi di Esmeton seperti apa. Tentu yang pertama kalau bisa dilihat itu memilih produk dari pembeli ya. Ini prosesnya dimulai dari pelanggan, memilih produk atau jasa Bapak Ibu, dan langsung kita harapkan kedepannya juga selalu cashless istilahnya, tanpa uang cash. Jadi dari awal pelanggan memilih produk dari Bapak Ibu, lalu membayar online via virtual account atau credit card bisa di Esmeton, ataupun poin-poin pembayaran lain yang sudah dijelaskan tadi bisa. Setelah itu dari order tersebut akan masuk ke sistem Esmeton. Nah, dari sistem Esmeton ini akan mengarah ke usaha Bapak Ibu. Nah, jadi dari produknya itu akan masuk ke usaha Bapak Ibu. Oh, ternyata ordernya produk ini sekian. Jadi detailnya ada di sana, akan diinformasikan. Nah, dari Bapak dan Ibu UMKM, toko atau pedagang akan menerima order dan tentu menyiapkan pesanan. Setelah menyiapkan pesanan, nah di sini terdapat kurir. Di Esmeton kita bisa set bahwa kurirnya apakah internal dari Bapak Ibu, istilahnya kalau ada saudara ataupun ada staff dari toko ataupun UMKM-nya, nanti bisa dijadikan kurir dari Esmeton. Nah, ini tentu nanti akan berpengaruh juga untuk customer memilih, oh ternyata ini bisa pakai kurir, ataupun nanti biaya kurirnya lebih murah karena jangkauannya pendek atau gimana, kita bisa setting. Nah, kurir juga bisa dilakukan oleh pedagangnya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu yang berdagang, seandainya tidak ada yang handle untuk kurirnya, bisa Bapak Ibu sendiri langsung antar, apakah itu nanti
dari Gojek, istilahnya dari pihak ketiga bisa digunakan juga. Nah, setelah nanti dari kurir akan set bahwa status dari pesanannya ini sudah diantarkan. Jadi customer pun tahu bahwa pesanannya ini sudah diproses dan sedang diantarkan. Ini akan sangat informatif untuk konsumen. Nah, ya tentu yang terakhir dari kurir ini langsung akan mengirim barang ke customer. Nah, di sini alurnya seperti biasa, jadi poinnya adalah barangnya dari toko ke kurir langsung ke customer. Untuk ordernya, yang pertama dari pelanggan ke pedagang, lalu ke kurir, lalu balik lagi ke pelanggannya. Nah, itulah alur dari transaksi di Asympton. Nah, tentu kita akan lihat bagaimana alur informasi, apakah data-data, barang, bank, dan alur cash-nya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi, yang pertama, seperti tadi, dari pelanggan mulainya, bahwa membayar secara cashless. Nah, dari sini akan masuk ke bank Asympton, misalnya bank account Asympton. Nah, bahwa ini transaksinya sudah aman, istilahnya dari konsumen akan masuk ke bank Asympton dulu untuk kita simpan uangnya. Nanti akan didistribusikan setelah si konsumen sudah menerima barangnya. Jadi ini tidak akan membuat konsumen ragu lagi. Jadi kita sudah keep untuk uangnya, nanti baru didistribusikan setelah pelanggan menerima produknya. Nah, dari awal pelanggan mentransfer via virtual account atau credit card atau pilihan pembayaran yang lain tadi, lalu akan masuk di Asympton, bank akun Asympton. Nah, setelah itu arus informasinya yaitu di Asympton mencatat transaksi, lalu dikirimkan ke pedagang untuk menerima order dan menangani order oleh pedagang. Nah, dari sana arus barangnya dimulai. Jadi selanjutnya dari pedagang akan memberikan ke kurir untuk mengantar pesanan. Selanjutnya arus barangnya akan diterima oleh si pelanggan. Nah, dari sini bagaimana arus banknya? Tentu di awal jika sudah menerima belanjaan, misalnya dari bank account Asympton akan ditransfer sekian persen fee-nya ke pedagang, misalnya untuk produknya berbeda, nanti akan dikoordinasikan bahwa produknya sudah diterima oleh konsumen, selanjutnya dari bank account akan ditransfer ke pedagangnya. Dan juga ada biaya ongkos kirim, seandainya nanti kurirnya adalah kurir internal ataupun kurir dari Bapak Ibu sendiri, nanti tentu ongkirnya akan ditransfer juga setelah pelanggan menerima pesanan. Nah, ini adalah arus bank ya. Tentu nanti ada arus uang cash juga seandainya dari kurirnya belum punya bank account. Nanti bisa menerima, bisa request bahwa jumlah dari pengantaran hari ini berapa, ongkos kirimnya, jadi bisa diproses oleh tim Asympton untuk diberikan ke kurir dari Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini poinnya dari pembayaran dan juga sistem arus data dan juga bagaimana transfer uang dari Asympton ke pedagang dan dari pelanggan ke Asympton juga. Jadi kita poinnya adalah kita keep untuk uang pelanggan, nanti baru kita akan distribusikan setelah pelanggan menerima barangnya. Jadi ini istilahnya transaksinya sudah aman, jadi kita sudah jamin bahwa seandainya si pedagang nanti atau fake istilahnya store lah istilahnya, fake store, nanti si pelanggan pun bisa lebih percaya bahwa uangnya akan kembali. Jadi tidak ada order ataupun toko fiktif di sini, begitu. Oke, mungkin sekian dari Tiang untuk presentasinya secara overview
di awal. Dengan ini semoga Bapak Ibu lebih tertarik dan mengerti bahwa di Asymptote ini seperti apa alurnya. Nanti secara teknisnya tentu akan dilanjutkan oleh tim production, ada Mbak Sukma dan Pak Dana. Dengan ini Tiang tutup presentasi Tiang dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Semoga nanti kedepannya lebih bisa langsung dipraktekkan, bisa di-download juga, atau nanti Bapak dan Ibu bisa akses via website saja, asymptote.com. Nanti caranya akan mirip juga, itu lebih teknis. Saya berikan ke tim, dan untuk itu saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.